Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Ada'i ila rabbani salawatullah wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwan. Amma ba'du, fa Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat syukur rahimani wa rahmatullah. Pertama yang berutama adalah perkenalkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan taufiknya. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Menawi wonten ingkang beberapa enggal dipun paringi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam dan kepada Nabi kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, kerabat, dan pada para sahabat, pada tabi'in atau tabi'in, para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nanti mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas hadis yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami atau As-Silmi yang menerangkan tentang larangan bertatoyur. Larangan bertatoyur yaitu menganggap sial atasyaum bimar'iin au masmu'in au maklumin. Larangan menganggap sial terhadap apa yang dilihat bimar'iin au masmu'in atau yang didengar atau apa yang diketahui. Sebagaimana dalam hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari bahwasanya agama kita itu berusaha untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan dalam syariat, dan merupakan tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena ada la ilaha illallah, itu ada penetapan, ada penafian, ada peniadaan. Kita tidak cukup kita mengatakan Tuhan kita Allah, tidak cukup. Tapi kita harus meniadakan Tuhan selain Allah. Begitu pula tentang masalah keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah kita itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu orang yang baru masuk Islam, karena itu yang paling penting pertama kali, sebagaimana dalam hadis tersebut disebutkan tentang sahabat Nabi yang dia mengucapkan ketika bersin atau orang bersin dia kemudian mengucapkan ya Allah. Itu salah dalam masalah itu. Tapi dalam masalah keyakinan, Rasulullah juga koreksi ketika dia mengatakan wahai Rasulullah, bahwasanya kami rijalun yatatayyarun, dahulu kami bertatoyur. Maka Nabi SAW mengatakan yang demikian itu yajiduna, sayyidun yajidunahu fi suduri fala yasudannakum.
demikian itu hanyalah apa yang dia jumpai di dalam hatinya, ya. Was-was, ya, jangan engkau menghentikan, ya, menggagalkan perkara yang baik hanya gara-gara tatoyur menganggap siap. Nah, ini orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka ya pada kesempatan kali ini ya kita akan menyampaikan yaitu perkara yang dimana Rasulullah SAW menjelaskan juga tentang masalah ini. Yaitu apa? Yaitu hadis yang berbunyi tentang la adwa. Tidak ada penularan, ya. Tidak ada penularan, ya. Tidak ada penularan, ya. Wala hamata, ya. Tidak ada, ya, burung hantu, ya. Wala nawa, tidak ada bintang, ya. Wala hula, dan tidak ada siluman. Tidak ada siluman. Siluman apa bukan? Bintang ada nggak bintang? Ada gitu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan ini, ya, tidak ada penularan, tidak ada burung hantu, ya, tidak ada bulan Safar, tidak ada, ya, tidak ada, ya, siluman, tidak ada, ya, hantu. Tapi maksudnya apa? Karena kita nggak mungkin mengatakan nggak ada bintang banyak, gitu. Tidak itu banyak. Ya. Tapi hadis ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Gitu. Jadi antara keterangan para ulama tentang hadis ini, qala Ibnu Muflih Al-Hambali, ya, berkata, "Fil Musnad wa fi Sahihain wa ghairiha," ya, dari Nabi SAW, laha mata wala sofar. Tidak ada burung hantu, tidak ada bulan sofar. Di dalam riwayat Muslim, wala nau'a wala hula. Tidak ada bintang dan tidak ada hantu. Ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian Bukhari. Maka, ya, falhamatu, ya, tidak ada burung hantu, ya. Itu bentuk dari, ya, ham, bentuk apa namanya, mufrad dari ham, itu mufradnya adalah ham, ya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada burung hantu, maksudnya, ya, itu apa? Ya. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, ya, mereka meyakini kalau orang itu mati, ya, laisa ahadun yamutu. Orang-orang Arab jadi mengatakan, ya, tidaklah orang itu mati fayudfan, kemudian dia dikuburkan, illa kharaja min qabrihi hama, kecuali nanti akan keluar dari kuburnya itu seekor burung. Dari kuburnya itu apa? Ya, metu manuk. Ya, ini keyakinan orang jahiliyah. Wa kanatil arabu, ya, tas'amu anna idhamal mayyit tasiru hamatan fatatir. Dan orang, ya, Arab jahiliyah itu mereka, ya, mengklaim kalau orang mati itu tulangnya itu dia akan jadi burung, kemudian dia akan keluar, bangkit lagi tapi dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk burung. Ya. Ini keyakinan orang, ya, Arab jahiliyah. Bahkan yaquluna innal qatila, ya, dan mereka mengatakan innal qatila, orang yang mati dibunuh, ya, yakhruju min hamati, ya, an ra'sihi hama, yaitu akan keluar dari kepalanya itu seekor burung. Fala tazalu taqulu askuni, kemudian burung itu akan, ya, akan mengatakan, ya, askuni, beri saya minum. Nah, di manu ini.
hatta yukhadu bi sa'rihi wa yaqtulu qatilahu. Ya, sampai burung itu karena dulu dia mati dibunuh oleh orang lain, sampai burung itu apa? Sampai burung itu bisa membalaskan dendam atas kematiannya. Nah, ini keyakinan orang ya jahiliyah dahulu. Dan ini yang dinafikan Rasulullah SAW, yang ditiadakan oleh Nabi, bahwasanya yang demikian itu tidak ada. Tidak ada. Orang yang mati masuk ke alam kubur, nggak ada yang bangkit. Balung nih, boten dadi manuk, kukune boten dadi kunang. Kalau orang dulu kan meyakini, kukune judulanan apa? Apa kan? Kukune mayit. Ini termasuk kalau di kita ya seperti itu. Nah, ini tidak benar, ini tidak benar. Ya, jadi tidak ada ya ceritanya kemudian orang yang mati ya dari jasadnya itu kemudian keluar ya sesuatu. Ya. Ini dibatalkan di dalam syariat kita. Ya. Apalagi kalau yang sakit orangnya. Ya. Yang demikian apa? Tidak ada, kecuali mungkin kalau mukjizat itu lain lagi ya. Mukjizat ini hama. Wa qulu sallallahu la safar, tidak ada bulan Safar. Ya, maksudnya apa di sini? Bulan Safar jelas ada ya. Bulan Safar ada. Surah Safar. Ya, Safar itu Safar. Surah Safar. Mulut pakai mulut. Kira kanu yatasa'amuna bidukuli Safar. Ya, dikatakan di antara penjelasan para ulama bahwasanya dahulu orang Arab jahiliyah itu mereka meyakini bahwasanya kalau masuk bulan Safar itu udah bulan sial. Udah bulan sial. Ya, kalau masuk bulan Safar itu apa? Bulan sial. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada Safar, maksudnya tidak ada kesialan di bulan Safar. Ya namanya bulan itu kalau kita masuk bulan, ya kalau kita yang namanya manusia itu kadang kita mengalami sesuatu yang baik, kadang kita mengalami sesuatu yang tidak baik, itu udah biasa. Jadi tidak ada kesialan, ya, tidak ada kesialan di bulan. Ini menunjukkan pula ya apa tidak ada kesialan di waktu-waktu yang lainnya. Gak ada tahun sial, gak ada bulan sial, gak ada ya pekan sial, gak ada hari sial. Rebu sial. Oh, setupon sial, ini nggak ada yang seperti ini, ya. Yang namanya manusia ya kadang kita kena suatu perkara yang baik, kita mendapatkan suatu perkara yang baik, terkadang kita mendapatkan perkara yang buruk itu juga. Ya tinggal nanti apa kita cara menyikapi perkara tersebut. Ya. Ini dia apa? Atau ya di antara yang penjelasan para ulama bahwa silakan til Arab tas'amu anna fil batni hayatun tusibul insan. Ya. Idza jama'a wa tudi wa innama ya tudi fa'dul syahid. Ya. Atau yang dimaksud Safar itu apa? Yaitu keyakinan orang jahiliyah, yaitu bahwasanya kalau orang itu ditimpa penyakit itu di dalamnya itu ada ularnya. Ada ularnya dalam perutnya itu ada ular yang dinamakan tadi yaitu apa? Safar. Nah, ini apa ya? Sehingga ya ini yang membuat ya dia binasa. Ini juga ya dibatalkan. Atau ya Imam Malik mengatakan karena al jahiliyah ya yakiluna ya safar aman wa yuharrimunahu aman. Atau kata Imam Malik yaitu bahwasanya orang Arab jahiliyah itu ya meyakini bahwasanya yang ya mereka yakini itu bulan Safar itu kalau tahun sekarang itu tahun yang dimuliakan.
Bulan Safar sekarang itu tahun yang dimuliakan, apanya bulan yang dimuliakan. Tapi tahun yang akan datang itu bulan yang tidak dimuliakan. Nah, itu keyakinan orang Arab apa? Ya tahun saiki safare apik. Sing tahun sesuk safare tahun saiki safare klebu bulan Haram yang harus dimuliakan. Tahun sesuk safare boten bulan Haram. Terus meyakini ini utama, ini hari yang utama, tahun yang utama, ya. Atau kebalikannya, meyakini ini tahun yang tidak utama, itu harus dengan dalil, ya, harus dengan dalil, ya. Nah, termasuk itu apa yang dikatakan dalam syariat, itu apa? Meyakini kan bulan ini, hari ini sial, ini dikatakan di dalam syariat. Dikatakan dalam syariat. Kemudian bulan Naum, tidak ada bintang. Ya. Wahidul anwa, Naum itu dia tepat bintang satu, kalau katanya itu anwa, ya, anwa. Ya. Dan ya disebutkan bahwasanya bintang itu memiliki tempat-tempat terdepan, tempat-tempat terdepan. Sehingga kalau misalkan dalam ilmu astronomi itu ada ya ilmu perbintangan ya. Oh kan bintang apa? Pari, bintang apa ya. Ya, itu ya ada. Dikatakan oleh Rasulullah SAW maksudnya apa? Yaitu keyakinan orang Arab jahiliyah. Ya, bahasanya mereka mengatakan kalau muncul bintang A itu bahasanya apa? Menunjukkan atau bukan menunjukkan. Bahasa itu adalah tanda akan turun hujan. Atau ya apa bahasanya kalau bintang A itu telah datang bintang A, maka akan turun hujan. Karena yang mereka meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan. Maka ini dikatakan oleh syariat. Kita tahu ya akidah kita bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang. Bukan bintang. Ya. Ini dikatakan di dalam agama kita yang ini. Ya. Dikatakan dalam agama kita. Ya. Kemudian ya yaitu walawul. Ya, walawul yaitu tidak ada tidak ada hantu. Ya. Maksudnya apa di sini? Wul, ya. Wul akadul gilan, ya. Yaitu, ya, bentuk mufrad dari gilan. Wahia jinsun minal jinni. Dia adalah salah satu jenis jin. Salah satu jenis jin, ya. Wasyayatin dan jenis setan. Karena tidak Arab tas'amu anal wul fil falati yatara'a lin-nasi fayatawwal tawawulan. Bahasanya orang Arab itu mereka orang Arab jahiliyah ya. Mereka meyakini dahulu itu yang namanya bulu itu apa? Yaitu hantu yang dia ada di padang sahara atau di hutan atau di tempat-tempat yang jarang manusia. Yang mereka apa sukanya hantunya ini apa? Maluko. Ya, berubah-ubah sehingga apa? Sehingga orang itu tersesat dari jalan. Tersesat dari jalan. Ya. Jadi satu jin yang dia jenisnya itu apa? Bisa berubah-ubah terus. Sehingga apa? Ya, sehingga orang yang lewat situ ya bisa tersesat di jalan. Ya. Ya. Maka ya yang seperti ini apa? Ya, dinafikan di dalam agama kita. Nggak ada yang model kayak gitu. Ini menurut ya ada dua pendapat di antaranya. Jadi nggak ada yang jin model kayak gitu, nggak ada. Ya. Dan di antara ya penjelasan para ulama ya bahwasanya mereka berubah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan sakar berdiri, bukan sakar berdiri. Ini yang pertama, penjelasan yang pertama.
Penjelasan yang kedua, ya, yaitu apa? Wakila, ya, laisa nafyan li anil hul. Di sini bukan peniadaan adanya hantu. Maksudnya hantu itu ada. Hantu itu ada, ya. Wa wujudnya juga ada. Wa innama fihi ibtalu za'li arab, ya. Wa talawni biswar al-mukhtalifah wa tiyalihi fayakun mana lahul di anna la tastati'u an tudilla ahadan. Ya, bahwasanya penafiannya itu, ya, yaitu dari sisi, ya, bahwasanya mereka itu, ya, tidak mampu menyesatkan, ya, manusia, nah, kecuali dengan apa? Dengan daya sihir mereka, ya, daya sihir mereka. Dalam riwayat lain disebutkan la hula walakin su'ali. Su'ali itu apa? Su'ali itu adalah tukang sihir dari golongan jin. Tukang sihir dari golongan jin. Enggak ada model yang jin kayak itu tadi, tapi ada tukang sihir dari golongan jin. Kita tahu bahwa kalau tukang sihir dari golongan manusia saja, itu di zamannya Nabi Musa bisa melemparkan apa? Tali, kemudian jadi apa? Menipu pandangan. Begitu pula yaitu apa? Yaitu, ya, tukang sihir dari golongan jin. Mereka bisa apa? Bisa berbuat yaitu apa? Ya, mereka membuat talbis, tipu daya, buat tahyil, ya, khayalan. Bisa membuat tipu daya, talbis, buat tahyil, membuat tipu daya, ya. Sehingga apa, manusia itu yang melihatnya, ya, seolah-olah dia melihat, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Nah, ini yang dinafikan di dalam agama kita, yaitu apa? La hula, maksudnya apa? Di sana ya, tadi yang pertama tidak ada jin yang modelnya dia apa? Berubah-ubah sakar PDW. Ya. Kalau dalam mimpi jelas ada penerapannya. Dalam mimpi, ya, itu Rasulullah SAW, kalau engkau bertemu dalam mimpi, itu aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Nah, itu dalam mimpi ada hadisnya, ya. Dan artian apa? Kalau kita bertemu Rasulullah dalam mimpi, tapi tentu saja kita apa? Harus belajar Rasulullah itu seperti apa karakternya, sifat-sifatnya. Kalau cuma mengaku saya Muhammad, ya, dalam mimpi ya belum tentu, ya. Kalau kita harus belajar dulu karakter Nabi itu seperti apa, rambut Nabi seperti apa, kemudian badan Nabi seperti apa, kalau jalan seperti apa, sehingga ada orang yang mimpi, ya, bertemu Nabi. Saya bertemu Nabi mimpi, dalam mimpi. Iya, ya, seorang ulama yang mengatakan gimana sifat-sifatnya. Oh, Nabi itu apa namanya? Saya ketika bertemu sudah berubah banyak. Kemudian ya ulama mengatakan dusta. Loh, kok kenapa dusta? Dia ngaku Nabi Muhammad. Ya dusta. Karena Nabi itu tidak memiliki uban kecuali cuma segelintir. Cuma beberapa helai. Jadi kalau misalkan ya dalam mimpi kok ngaku Nabi Muhammad, ya, padahal ubannya banyak, berarti itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya ada, tadi kalau misalkan jin, apa yang hantu tadi ada, ya, tadi apa? Yaitu walakin aswari, yaitu hasil dari tipu daya tukang sihirnya golongan jin. Karena kita tahu, ya, jin itu kan memiliki keunikan, ya, jin itu memiliki keunikan, ya. Di antaranya keunikan, ya, di masa Nabi Sulaiman alaihissalam ada jin ifrit yang dia sanggup memindahkan, ya, singgasananya Ratu Bali dalam waktu yang cepat, meskipun kemudian yang memindahkan adalah orang yang soleh. Tapi kan dia sudah mengatakan, saya sanggup wahai Sulaiman, ya, wahai Nabi Sulaiman, untuk memindahkan singgasananya Ratu Bali. Jadi itu juga, ya, kan?
dari jarak yang jauh dalam waktu yang tempo yang cepat. Nah, itu keunikan ya, keunikan apa namanya tadi? Ya, jin. Ya. Kemudian di antara jin itu apa? Yang pintar membangun, pandai membangun, pandai menyelam. Ya, pandai menyelam. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ketika Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan, ya, dan berikanlah aku kekuasaan layan bagi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas diberikan kepada selainku setelahku. Ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasakharna lahu rih tajri bi amri. Maka aku tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman. Ya, sehingga angin itu bertiup menurut perintah Sulaiman, ya. Wasyayatina, dan aku tundukkan syaitan, ya. Kullabana'in wa ghawas, setan-setan yang mereka pandai membangun bangunan dan pandai menyelam. Ini dalam Al-Quran. Jadi ada jin yang pintar menyelam. Pintar menyelam. Ya, hati-hati kalau misalkan berenang, ya. Di sungai, di apa, ya. Ya, ada sisanya jin yang pandai menyelam. Ya. Kemudian di antara sifat yang disebutkan juga ada jin yang mereka bisa terbang. Ya. Ya, jin itu salah satu asma, 3 golongan, yaitu yatiru bil hawa, yang terbang di udara. Kemudian ya kilabun wa hayatun, kemudian anjing dan ular. Kemudian yakiluna wa yat'anuna, yaitu jin yang dia tinggal menetap dan jin yang sukanya apa? Pindah tempat. Nah, itu penyebutan di dalam hadis. Ya, jadi ya apa namanya, di balik keunikan itu ya, jin itu memiliki kelemahan, dan di antara kelemahannya apa? Zikirnya orang yang akidahnya lurus. Zikirnya orang yang akidahnya lurus. Kita katakan seperti itu kenapa? Karena kalau misalkan zikirnya orang yang tidak akidahnya lurus, tidak ada manfaatnya. Kalau orang dia kufur, syirik, ya, apa manfaatnya? Ibarat ya, yang namanya zikir Al-Quranul Karim itu ada senjata. Ya, tapi yang menggunakan senjata kan juga harus orang yang ya, orang terampil gitu. Makanya kalau misalkan nggak mengherankan kalau misalkan ada orang apa namanya, orang kesurupan, ya, ada kejadian yaitu kesurupan massal, gitu. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran, ya, itu nggak ngefek sama sekali, ya, nggak ngefek sama sekali, ya. Maka ini bisa jadi ya, yaitu apa? Karena akidah yang bacanya yang rusak. Sudah meyakini arwah gentayangan, meyakini tatoyur, anggap sial ini dan itu, nah, itu udah rusak akidahnya. Ya. Kita nggak bisa mengatakan Al-Quran itu salah, ya kan? Nggak bisa. Zikir itu salah, nggak mungkin. Ya, asalkan itu adalah zikir yang warid, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin. Pasti ngefek, ya. Meskipun ada ya, mungkin ada waktu gitu, tapi tetap harus ada artinya. Kalau dibacakan oleh orang yang bertauhid, sehingga ada yaitu apa? Seandainya ada orang yang bisa terbang, kemudian ada orang ahli tauhid cukup mengatakan Bismillah, itu dia bisa jatuh. Ya. Dia bisa jatuh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimanillah, ini untuk meluruskan keyakinan-keyakinan kita, ya. Karena mereka itu, setan itu ya berusaha untuk agar kita mengagungkan mereka, ya, mengagungkan mereka dengan tipu daya tadi, ya, dengan sihir mereka, ya, berusaha untuk menipu kita agar kita mengagungkan mereka. Sehingga apa? Yang pertama, akidah kita harus luruskan dulu.
Kemudian yang kedua, senjata kita apa? Zikir doa, baca ini. Ya. Kalau sudah senjata sudah tahu, kemudian akidah kita terus, kok orang itu, ya, misalkan ada orang sakit, ya, kena gangguan jin, ya, diobati tidak, ya, sembuh, ya bisa jadi karena orangnya sendiri nggak mau sembuh. Nggak mau sembuh maksudnya apa? Ya dia untuk meninggalkan keyakinan nggak mau. Ya, tinggalkan keyakinan ini, tapi dia masih meyakini jimat, masih meyakini itu. Nah, berarti dia sendiri yang menolak, ya kan? Menolak diobati, ibarat kata dikasih obat dimuntahkanlah lagi. Nah ini bapak-bapak ibu sedang hadirat rahimani wakumullah, ya, maka penting untuk kita senantiasa mengkaji tentang masalah akidah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, ya itu juga, ya, di antara sunnah-sunnahnya, ya, itu senantiasa menjelaskan tentang perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keyakinan dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Meskipun itu orang yang baru masuk Islam, ya, itu apa? Dijelaskan. Ya, karena ini yang paling manfaat terhadap mereka. Nah, ini bapak-bapak, ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya maaf, ya. Kita cukupkan. Atau mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya kalau tidak ada, ya, mungkin kita cukupkan sekian. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.